Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di subuh kali ini kita masih tetap istiqomah melaksanakan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta kita. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang selalu cinta dan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah Ustaz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Yang akan menyampaikan oleh subuh pada pagi ini guru kita Ustaz Hasan Mukri SAG. Pak Ustaz, kami persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, shaimin wa shaimat yang saya muliakan, wabil khusus para alim ulama, para guru, para ustadz, para sesepuh sekalian yang insyaallah yang hadir pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaikhul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ada satu maqalah dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, laula khamsun khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Seandainya tidak ada 5 sifat pada diri manusia, maka niscaya seluruh manusia akan menjadi orang yang soleh. Artinya manakala 5 sifat ini tidak ada pada diri kita, insya Allah kita menjadi orang yang soleh. Ini menunjukkan 5 sifat ini harus kita jauhi agar kita menjadi orang yang soleh. Apa saja 5 sifat itu? Yang pertama, kata Ali bin Abi Thalib, al-qanaatu bil jahli, ridho terhadap kebodohan, nyaman dengan kebodohan. Artinya ini orang nggak ada niat sedikit pun untuk menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wal khirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Jadi kalau ada orang rakus sama dunia, itu menunjukkan bukan orang yang soleh. Yang ketiga, wasuhu bil fadli, bakhil, pelit
dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Orang soleh nggak mungkin bakhil, orang soleh nggak mungkin pelit. Yang keempat, waria fil amal. Setiap amalnya dikerjakan bukan karena Allah, dan ini harus kita jauhi. Orang yang soleh tentunya setiap amalnya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, wal ijabu birra'yi, selalu membanggakan diri, merasa paling hebat, merasa paling benar, merasa paling berjasa. Itu bukan sifat orang yang soleh. Maka 5 sifat ini harus kita jauhi agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Baik, kita uraikan satu-satu ya. Tapi kalau semuanya khawatir waktunya kelamaan. Kalau sampai jam 8 kuat nggak kira-kira? Pak, ini 5 saya uraikan sampai jam 8, kuat nggak nih? Tuh jawabnya udah nggak kuat. Jawabnya ini nggak kuat. Insya Allah ya. Yang pertama, al-qanaatu bil jahli. Kalau pengen jadi orang yang soleh, jangan ridho terhadap kebodohan. Nggak bisa sholat, ridho. Belum bisa wudhu, ikhlas aja tuh orang. Artinya ini orang nggak ada niat menuntut ilmu. Maka mafhum mukhalafahnya, orang yang soleh itu cirinya orang yang rajin menuntut ilmu agama. Tuh. Jadi kalau kita pengen lihat orang yang soleh, salah satunya gampang. Lihat orang yang senang duduk di majelis ilmu, orang yang senang belajar agama, itulah tanda orang yang soleh. Jika Bapak Ibu nih, ini orang soleh-soleh semua nih, amin. Rajin nuntut ilmunya, betul gak? Apalagi ibu-ibu Pak, paling rajin ibu-ibu nuntut ilmu tuh. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, seminggu full ngaji, sampai suaminya nggak keurusan. Nah, ini nggak boleh juga. Sibuk ngaji, kewajiban yang utama apa? Ngurus suami. Ya, jadi ngaji bagus. Jadi menuntut ilmu itu tanda orang yang soleh. Maka kata Nabi, al ilmu bil qaul, al ilmu qabla al qaul bil amal. Berilmulah kamu sebelum kamu berbicara dan beramal. Artinya sebelum orang sholat mesti tahu ilmunya. Sebelum orang haji umrah mesti tahu ilmunya. Sebelum orang baca Quran mesti tahu ilmunya. Sebab ilmu ini salah satu sebab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, nuntut ilmu tuh ciri orang yang soleh. Bahkan hadis-hadis tentang ilmu, Masya Allah Pak, Quran, hadis banyak tentang ilmu tuh. Di antaranya kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, Nabi pernah sampaikan, Yabna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis ilmi, la tamassu qalaman, wa la taktubu harfan, khairul laka min itqi alfi raqabatin. Kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, kalau kamu duduk di majelis ilmu sesaat, nggak lama, kurang lebih 1 jam, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Kamu ngaji nggak nulis, nggak nyatet Pak, cuma dengerin doang nih, kayak pagi ini nih. Ini pagi ini kita datang duduk, nggak nulis, nggak nyatet. Apa kata Nabi? Khairul laka, itu lebih baik bagimu min itqi alfir raqabatin, daripada memerdekakan 1000 orang budak. Tuh pahalanya tuh. Jadi Bapak Ibu denger aja. Yang istilah orang kampung tuh namanya jiping. Ngaji kuping, ya. Kadang-kadang sambil manggut-manggut, ngantuk, bukannya paham. Gua Bapak tuh paham tuh, ngantuk. Makanya ada jiping, ada jider, ngaji sambil tuh banyak nyender tuh. Nggak apa-apa nyender, nggak dilarang, nggak haram, hukumnya boleh. Yang nggak boleh jiler, ngaji sambil
Ada nggak di sini begitu? Saya pikir khusyuk Pak, katanya tuh ngaji, pahalanya gede banget. Ya. Ada lagi hadis manin takola liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayyahtua. Siapa orang yang berpindah untuk menuntut ilmu, dari rumah ke masjid untuk menuntut ilmu, ghufirallahu qabla ayyahtua, Allah ampuni dosa orang itu sebelum dia melangkah dari rumahnya. Tuh. Nih Bapak kemari selain jamaah subuh niatnya ngaji nih, niatnya dengerin tausiah subuh, nuntut ilmu, sebelum Bapak keluar dari rumah, Allah udah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah ya. Maka itu bersyukur kita bisa ngaji itu. Ya. Ini orang soleh nih semua nih, yang suka ngaji, yang cinta ilmu, cinta ulama, itu orang soleh. Maka muliakan ulama-ulama kita, muliakan guru-guru kita. Maka kata Nabi, man akroman aliman faqad akromani. Siapa yang memuliakan ulama, sungguh kata Nabi, dia telah memuliakan aku. Wa man akromani akramallah. Siapa orang yang memuliakan aku, sungguh dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan Allah, tempat kembalinya adalah surga. Tidak orang suka ngaji, cinta ulama, cinta ilmu, itu nanti pada akhirnya tempat kembali orang itu adalah surga. Tuh, maka mari saudara kita menuntut ilmu. Ini yang pertama ya. Jadi nggak bisa orang ngaku orang soleh tapi nggak pernah ngaji. Banyak di zaman sekarang orang rajin sholat, orang puasa, baca Quran tapi nggak pakai ilmu. Maka banyak orang tidak diterima amalnya gara-gara nggak pakai ilmu. Salah satunya disebutkan oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, kata beliau, amalnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah. Wudunya nggak benar, wudunya nggak benar, membasuh yang rukunnya kagak benar. Bagaimana mau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ini pentingnya kita menuntut ilmu agama. Yang pertama. Yang kedua, tanda orang yang soleh meninggalkan sifat wal khirsu ala dunia, rakus terhadap dunia, nggak puas terhadap dunia. Orang soleh rakusnya kepada ilmu. Tuh, bukan namanya dunia. Orang soleh itu pengaji dari satu tempat ke tempat lain, dari satu guru ke guru lain, itu orang soleh. Rakusnya ame ilmu, bukan ame dunia. Maka kalau ada orang cinta ame dunia, rakus ame dunia, itu bukan orang yang soleh. Rakus ame dunia itu Bapak Ibu, cari duit lupa ibadah, itu rakus ame dunia. Banyak orang cari duit semangat, bagus Pak, Nabi senang ada orang rajin kerja, Nabi itu senang buat nafkahin istrinya, anaknya, keluarganya. Tapi kalau orang ini nggak sholat lantaran cari dunia, ini termasuk warhisu ala dunia, rakus sama dunia, sampai lupa sama yang kasih rezeki. Dia terima gaji, merasa ini hasil usahanya, itu rezeki dari Allah. Maka kalau ada orang rajin kerja Pak, dia untuk keluarganya tapi meninggalkan sholat, ini termasuk rakus terhadap dunia. Yang kedua, mana rakus terhadap dunia, dia nggak peduli halal haram. Tuh. Pokoknya yang penting dapat, mau nipu, mau korupsi, yang penting dapat. Ini orang termasuk rakus terhadap dunia. Maka orang-orang yang korupsi Bapak Ibu, itu orang yang rakus terhadap dunia. Orang yang korupsi bukan orang miskin, udah kaya,
Tuh pejabat-pejabat yang korupsi apa yang nggak punya duit, banyak duitnya, udah miliaran, tapi nggak puas sama dunia. Inilah orang seperti ini, nggak mungkin jadi orang yang soleh. Kenapa? Rakusnya di dunia. Masya Allah. Ini ada cerita bagus Bapak Ibu. Di dalam kitab Qisasil Anbiya ada cerita tentang bagaimana bahayanya rakus sama dunia. Suatu hari ada anak muda datang kepada Nabi Isa. Ibu kenal Nabi Isa ya? Bu, kenal kan Nabi Isa? Nabi kita tuh, ya, dia Nabi, bukan Tuhan. Ada anak muda datang kepada Nabi Isa. Ya Nabi Isa, boleh nggak saya jadi sahabatmu? Boleh nggak saya jadi muridmu? Kata Nabi Isa, oh boleh. Izinkan saya ikut ame kamu kemana aja. Tuh kata anak muda tuh. Jadi anak muda pengen ikut sama Nabi Isa kemana aja, pengen jadi sahabatnya. Akhirnya Nabi Isa jalan tuh, diajak tuh anak muda jalan. Di tengah jalan Nabi Isa sama anak muda tadi istirahat. Nabi Isa mengeluarkan makanan Bu. Dari dalam kantongnya, dari dalam tasnya itu Nabi Isa ngeluarin 3 roti. 3 roti Pak. Nah, 1 untuk Nabi Isa, 1 untuk pemuda itu, sisanya berapa Bu? Bu, 3 dikurang 2 berapa? Nah, pinter tuh ya. 1 buat Nabi Isa, 1 buat pemuda tadi, dimakan tuh, sisanya 1 ditaruh lagi Nabi Isa tuh. Nabi Isa sebentar keluar, kata Nabi Isa, sebentar ya saya mau ke sungai, mau minum, mau cuci tangan. Begitu Nabi Isa balik lagi, itu roti yang 1 udah hilang Bu, udah nggak ada. Nabi Isa tanya, ya fulan, ini roti kan tadi tinggal 1, kok nggak ada nih, kemana nih? Tuh anak muda bilang, demi Allah ya Isa saya nggak tahu tuh. Padahal itu roti dimakan sama anak muda tadi, tapi nggak ngaku. Tuh, Nabi Isa diam. Ya udah kita jalan lagi. Di tengah perjalanan terus Nabi Isa istirahat. Nabi lihat ada seekor rusa Bu, rusa. Itu rusa disembelih sama Nabi Isa di depan anak muda tadi, disembelih tuh. Dagingnya sebagian diambil, dibakar, dimakan. Begitu selesai makan, Nabi Isa bermohon kepada Allah, ya Allah, dengan kebesaranmu hidupkan kembali rusa ini. Bayangin Bu, rusa yang udah disembelih, udah diambil dagingnya, dengan izin Allah, dengan mukjizat Nabi Isa, itu rusa hidup kembali, sempurna seperti semula. Anak muda ngelihat tuh, lihat langsung. Kata Nabi Isa, wahai anak muda, demi kebesaran Allah yang telah menunjukkan mukjizatnya, saya tanya lagi nih sama kamu nih, itu tadi roti yang 1 siapa yang makan? Ditanya lagi. Kata anak muda, nggak tahu ya Isa, saya nggak tahu tuh. Masya Allah. Singkat cerita, Nabi Isa sampai di tepi sungai. Di pinggir sungai ada kerikil-kerikil Pak, batu-batu kerikil tuh, diambil tuh dengan tangannya. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan ini kerikil menjadi emas. Ini mujizat ya, bukan sulap, bukan sihir, bukan. Itu kerikil Bapak Ibu yang ada di tangan Nabi Isa jadi emas. Ya Allah. Kata Nabi Isa, yuk duduk di sini. Ngajak anak muda itu duduk. Sekarang kita bagi ini emas. Setuju nggak? Oh setuju banget. Tuh seneng mau dapat emas. Itu emas amin Nabi Isa Bu, yang begitu banyak dibagi 3. 1, 2, 3. 1/3 buat Nabi Isa, 1/3 buat anak muda. Tuh. Nih anak muda bingung. Ya Isa, ini yang 1/3 lagi buat siapa nih? Kata Nabi Isa, ini buat orang yang udah ngambil roti saya tadi. Paham Bu? Begitu ngelihat emas baru tuh anak muda jujur. Isa, maaf nih. Kenapa? Sebetulnya roti yang hilang tadi saya yang makan. Oh, lu begitu kata Isa. Jadi kamu yang makan? Iya. Kenapa dia ngaku Bu, pengen dapat emas, betul nggak? Dunia.
Kata Nabi Isa, ini ambil semua. Nabi Isa nggak ambil Pak emas itu, ambil semua. Dan mulai detik ini kita berpisah. Tuh, Nabi Musa nggak mau punya sahabat model begini. Ini emas ambil semua. Seneng banget, rela berpisah sama Nabi Isa, yang penting dapat emas begitu banyak. Nabi Isa berpisah. Ini anak muda bawa emas banyak, Bu. Oh, alhamdulillah, langsung jadi orang kaya. Bawa tuh emasnya. Di tengah perjalanan ada rampok atau begal, ya. Akhirnya ini rampok mengambil paksa emas yang ada di tangan anak muda itu. Terjadi negosiasi, akhirnya Bapak Ibu, emasnya dibagi 3 juga. 2 perampok sama anak muda tadi, emasnya dibagi 3. Begitu dibagi 3, apa kata perampok tadi? Nah, ngomong-ngomong kita lapar nih, ya. Dia suruh anak muda tadi beli makanan. Nih, kamu beli makanan, ya. Nanti balik lagi kemari, kita makan sama-sama. Ini anak muda akhirnya keluar beli makanan tuh, buat dimakan oleh perampok dan buat dia juga keluar. Ketika mereka berpisah, ini perampok punya niat yang jahat. Dia bilang apa nanti? Kalau anak muda datang habis beli makanan, kita bunuh aja, bunuh. Kita pukul kepalanya dengan batu. Tuh, nanti emas dia kita ambil, betul nggak? Ini kata siapa itu? Kata siapa, Bu? Kata saya, barusan saya ngomong. Cerita perampok. Kata perampok tadi, nanti kalau begitu datang kita gecek palanya sama batu biar dia mati, nanti masih kita ambil. Tuh, pengen berkuasa. Ini anak muda yang lagi beli makanan, dia punya niat jahat juga. Ini nanti makanan saya kasih sianida, tahu Bu? Racun. Dua-duanya punya niat jahat. Nanti kalau dia makan dia mati, emasnya akan saya ambil. Begitu. Dua-duanya punya hasrat ingin menguasai emas itu. Ya, sampai sini paham gak cerita nih? Paham ya? Tuh. Beli makanan, Bu. Tuh. Dia bawa tuh makanan menuju ketemu perampok tadi. Begitu sampai, langsung Bu, itu anak muda dipukul kepalanya sama batu, berdarah kepalanya, remuk kepalanya sampai meninggal. Diambil emasnya. Wah, seneng nih perampok. Ini nih, sekarang kita kuasai emasnya. Nih sekarang yang enak kita makan nih, betul gak? Enak gak tuh? Dapat emas, perut kenyang, enak deh tuh, begitu pikirannya. Dia makan, Bu, tuh. Dia nggak tahu di makanan itu ada racunnya. Dia makan, 5 menit kemudian mulai, Bu, bereaksi tuh racun, gelepek, dua-duanya mati semua. Itu emas terlogok begitu. Mereka mati, nggak ada satu pun yang menguasai emas itu. Nggak lama kemudian Nabi Isa lewat sama sahabat-sahabatnya. Nabi Isa lihat itu orang pada meninggal, emasnya di tengah-tengah tuh, nggak ada yang kuasain. Apa kata Nabi Isa? Itulah dunia. Orang yang serakah pada akhirnya akan hina dan tidak mendapatkan apa-apa. Itulah buah daripada kerakusan terhadap dunia. Maka orang yang rakus sama dunia pasti akan mengalami kehinaan. Rakus pangkat, jabatan, harta. Maka kata Nabi dalam kitab Mukhtarul Hadis, Nabi mengatakan, Inna Allah Ta'ala ja'ala yakhruju min ibni Adam mathala lidunya. Allah menjadikan kotoran yang keluar dari perut manusia, itulah perumpamaan dunia. Jadi orang yang berebut dunia, pengen dapat jabatan, melanggar konstitusi, pengen dapat pangkat, dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berebut kotoran, pada akhirnya mengalami kehinaan. Demi Allah, orang yang rakus tidak akan bahagia, tidak akan berkah, dan pada akhirnya mengalami kehinaan, nggak dapat apa-apa. Ini yang kedua. Jadi kalau pengen jadi orang yang soleh, nggak rakus sama dunia. Dunia yang kita nikmati hanya sebentar. Wa ma hadhil hayatud dunya
illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika kamu mengetahui. Jadi orang beriman itu akhirat, bukan dunia. Ini yang kedua. Saya lihat jam dulu. Yang ketiga, sifat yang harus dijauhi kalau pengen jadi orang yang soleh, wasuhu bil fadli, bakhil terhadap karunia yang Allah berikan. Dikasih rezeki tapi pelit, dikasih karunia Allah tapi bakhil, maka bakhil itu bukan sifatnya orang yang soleh. Maka masjid ini bisa jadi berkat kedermawanan orang-orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang paham bahwa rezeki yang didapatkan itu ada haknya anak yatim, ada haknya masjid, ada haknya fakir miskin, dan lain sebagainya. Maka kalau pengen jadi orang yang soleh, jangan bakhil. Tuh, ngisi kotak amal dari tahun 2000 aja, ada nggak begitu? Dari tahun 2000 ngisi kotak amal 2000 nggak naik-naik, ada nggak begitu? Coba lihat kotak amal yang paling banyak berapa isinya, Pak? Kalau di sini sih paling nggak 50.000 paling banyak, ya. Tuh. Jadi kalau urusan, kalau ke masjid bawanya 2000, Ibu berani nggak ke mall bawa duit 2000? Bu, kalau ke masjid berani nggak 5.000 bawa? Berani ya. Tapi kalau ke mall berani nggak bawa duit 5.000? Nggak berani. Maka itu orang yang soleh, nggak ada yang bakhil. Yang keempat, sifat yang harus dijauhi kalau kita ingin jadi orang soleh, wariya bil amal. Jauhi ibadah kita dari pengen dipuji, dilihat orang. Kita ibadah walaupun orang nggak tahu, yakin Allah tahu. Walaupun nggak ada yang tahu, Allah lihat, Allah catat, Allah balas. Tuh sifatnya begitu. Bodoh amat deh orang kagak tahu. Yang penting Allah tahu, Allah lihat. Kenapa? Ini riya inilah yang bikin amal kita terhapus. Coba lihat dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, jangan kamu hapus pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima. Dan seperti orang yang mengeluarkan hartanya karena riya, tuh habis pahalanya. Yang pertama, nyebut-nyebut, nyumbang AC disebut-sebut. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, itu AC di Al-Furqan dari saya, diumumin sama orang di pasar, di mana cerita tuh. Bapak Ibu, itu permadani yang ada di Al-Furqan itu dari saya. Bapak Ibu, tuh gamis yang dipakai ustadz itu dari saya. Ada nggak begitu? Bu, habis pahalanya. Atau menyakiti hati orang yang nerima. Kadang-kadang ngasih juga nyakitin ya. Tuh kalau ngasih orang udah jangan suka nyakitin. Ngasih orang tapi nyakitin, kerja lo males sih, minta dulu, itu nyakitin. Kasih aja ya gitu. Kemudian riya, apapun amal Bapak Ibu, setinggi apapun, sebesar apapun amal, kalau riya nggak bakal Allah terima. Maka dalam hadis qudsi Allah berfirman tuh, kata Nabi, yu'ta yaumal qiyamah bisukhufim mukhattamatin. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi, akan didatangkan buku catatan amal manusia, termasuk buku catatan kita, didatangkan. Fatun sobu baina yadayillahi ta'ala. Itu buku catatan amal seorang hamba tuh diserahkan oleh malaikat kepada Allah. Termasuk buku catatan amal kita, Pak. Kita punya buku catatan tuh, dari mulai balik sampai meninggal ada catatannya. Nanti diserahkan kepada Allah.
Tapi apa yang terjadi ini yang mengkhawatirkan kita. Fayaqulullah ta'ala alqu hadihi, kata Allah, wahai malaikat, buang buku amalnya. Buang, saya enggak terima, saya tolak buku amal catatan hambaku ini. Ini membikin malaikat bingung. Apa kata malaikat? Wa izzatika ma ra'aina illa khairan. Ya Allah, kenapa sih buku catatan amal hambamu kok ditolak? Padahal kami tidak melihat di dalam buku catatan ini kecuali amal-amal yang baik. Jadi malaikat Bapak Ibu melihat buku catatan amal hamba itu bagus-bagus semua. Ngajinya ada, sholatnya ada, hajinya, umrohnya berkali-kali, sodakonya ratusan juta. Kenapa engkau tolak ya Allah? Apa kata Allah? Inna hadza kana li ghairi wajhi. Tahu enggak kamu malaikat? Ini amal sholatnya, hajinya, sodakonya, umrohnya bukan karena aku. Aku nggak bakal nerima amal ibadah yang bukan ditujukan untuk mencari ridhoku. Nih menyebabkan kalau kita riya, kita ibadah bukan karena Allah, ditolak sama Allah amal ibadah kita. Ini yang kita takutin. Ya. Maka mesti ikhlas. Banyak orang terawih kagak ikhlas, kasihan capek doang. Kok bisa nggak ikhlas? Iya, imamnya lama dikit gerendengan. Ada nggak? Ada nggak yang di situ begitu? Imamnya lama dikit aja. Ya Allah, nih imam nggak tahu diri tuh. Aduh, saya kejebak hari ini. Begitu. Nah, ini nggak ikhlas tuh. Ya, maka setiap amal Bapak Ibu, kalau pengen jadi orang yang soleh, harus karena Allah. Yang terakhir, wal ijabu birro'yi. Orang soleh nggak pernah membanggakan diri jadi orang yang baik, merasa diri paling hebat, merasa diri paling bagus, paling benar, paling berjasa. Itu bukan sifat orang yang soleh. Orang yang soleh tawadu, ya, amalnya banyak tapi nggak merasa nggak banyak amalnya. Coba lihat para ulama-ulama kita tuh, ya, di dalam kitab-kitabnya dia menyebut apa? Al-Fakir, Abdikal Fakir. Nih hamba yang doif, hamba yang lemah, padahal ibadahnya luar biasa. Kita baru sholat tahajud aja, Masya Allah, merasa diri udah paling hebat. Di sumur batu nggak ada yang kayak saya, yang rajin bangun malam. Ini timbul ujubnya, merasa bangga diri, merasa paling berjasa. Maka orang yang soleh meninggalkan sifat seperti itu. Tawadu, rendah hati, merasa dirinya belum berbuat apa-apa. Ya Allah, ibadah saya nggak ada apa-apanya. Ya Allah, sholat saya masih jauh dari sempurna. Itu orang yang soleh, nggak merasa diri itu sudah sempurna. Maka kalau 5 sifat ini Bapak Ibu kita tinggalkan, insya Allah kita semua jadi orang yang soleh. Ya. Coba saya tanya, yang pertama apa Bu? Bu, sifat yang harus ditinggalkan orang yang pertama apa tadi? Tuh baru 5 menit udah lupa. Bagaimana 5 tahun? Belum 5 menit udah lupa. Yang pertama, al-qanaatu bil jahli. Tinggalkan sifat merasa cukup, ridho dengan kebodohan, makanya ngaji. Yang kedua, wal khirsu ala dunia. Tinggalkan sifat rakus sama dunia. Jangan terlalu cinta sama dunia. Dunia sekedarnya aja sebagai jalan menuju akhirat. Dunia itu. Yang ketiga, wasuhu bil fadli. Jangan pelit. Punya rezeki bantu ya. Ini masjid bantu, walaupun cuma beberapa. Ibu nyumbang paku, nih maaf nih, ada orang nyumbang masjid cuma paku 1, Masya Allah, selama paku itu nempel di masjid ini, ibu meninggal pahalanya ngalir tuh paku tuh. Cuman kan kelewatan nyumbang paku 1, betul nggak? Ya kan, ada tuh, ini contoh misalnya, andai kata, itu ya boleh. Tuh yang ketiga, yang keempat, wariya fil amal. Ya.
Jangan sampai kita ria dalam amal. Buat apa pujian orang? Kita mencari ridha Allah. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, saya ibadah ini, saya puasa ini Engkau yang saya tuju, keridhaanmu yang cari ya Allah. Yang saya cari keridhaan Allah, bukan manusia. Dan yang kelima, tinggalkan sifat membanggakan diri, merasa amalnya udah banyak, merasa paling berjasa. Insya Allah kita semua yang hadir, anak-anak kita, anak keturunan kita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja kultum subuh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat al-fakir dan para jamaah sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.